Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses yang selalu ada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup masyarakat. Keputusan ini dapat dibuat oleh individu, kelompok individu, organisasi, atau dapat pula keputusan ini dibuat oleh pemerintah ataupun negara. Nah, keputusan itu dibuat dengan satu tujuan yang dicapai. Dalam pengertian yang sangat populer itu, pengambilan atau membuat suatu keputusan berarti memilih suatu dari sekian banyak alternatif. Baiklah, selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Kemudian yang kedua itu pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Kemudian pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Kemudian pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Kemudian pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Kemudian penerapan dan tidak lanjut. Baiknya materi selanjutnya yaitu mengenai cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menggunakan variabel-variabel terikat, kemudian menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional ini adalah mereka yang memiliki kompetensi bidang tertentu dan mampu memiliki metode penelitian yang tepat dalam penggunaannya. Kemudian kita masuk ke teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada teknik partisipatif, kemudian yang kedua ada teknik keputusan kelompok, kemudian teknik Delphi, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat yaitu teknik kelompok nominal. Materi selanjutnya yaitu mengenai asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama itu perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Yang pertama itu pengujian informasi, kemudian yang kedua ada integrasi pengamatan dan temuan, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pertimbangan. Materi terakhir yaitu mengenai peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, di mana peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan definisinya, keputusan manajer itu mempengaruhi kejadian ataupun tindakan di masa depan. Keputusan tersebut ini dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan ataupun mempengaruhi suatu kejadian atau semua kejadian atau tindakan setelah keputusan ini dibuat. Tidak ada kejadian ataupun tindakan yang dapat diubah oleh suatu keputusan ketika kejadian atau tindakan tersebut telah selesai. Kemudian informasi akuntansi yang berfokus pada peristiwa di masa lalu itu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian ataupun dampaknya, kemudian kecuali jika hal ini dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang mana kejadian di masa depan itu beserta konsekuensinya itu memang ditentukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.